gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Di balik keganasan istri Bahar Smith ini menanggapi Helwa, ternyata ada sikap kebiasaan atau keseharian atau keisengan yang juga centil seperti ini. Aku butuh perhatian. Dari video itu kita bisa mengambil pelajaran juga ya teman-teman, bahwa Bahar Smith sebagai seorang yang dibangga-banggakan oleh Habib Rizik Syihab. Saudara, sengaja saya minta begitu, saudara, sebab selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah. Habib Bahar itu, cuma jualan obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Kita minta beliau ceramah tentang nasihat perkawinan. Coba lihat tadi ceramahnya, semangat banget. Sampai semua pengen kawin lagi. Dibangga-banggakan oleh para muhibbin Habib, dibangga-banggakan oleh berbagai macam orang NU, yang dimana sampai sekarang nasabnya meskipun amburadul penjelasannya, masih banyak saja orang yang mengagumi dirinya. Alasannya cuma satu teman-teman, ada ajaran ngalap berkah. Ngalap berkah kepada siapa? Ya kepada cucu Nabi semacam Bahar ini dan sejenisnya, yang dimana tanpa Habib, kalau kalian sholat tanpa mendoakan Habib, tidak sah sholat kalian. Kalau ada umat Islam tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Tidak percaya Habib keturunan Nabi, neraka tempat kalian. Kafir. Orang yang sudah tidak percaya sama Habib, itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada Habib, ya kafir hukumnya. Jadi ada berbagai macam ancaman kepada umat Islam. Apabila mereka ini tidak mengikuti ajaran Habib, maka mereka tempatnya di neraka. Bahkan orang yang menikahi Syarifah, Ahwal, yang katanya Ahwal, mereka sebut-sebut kita ini Ahwal, berani menikahi Syarifah, maka sampai kiamat kita mati dalam kondisi kafir dan tidak bisa diterima segala amal ibadah sebelum mengembalikan keperawanan si Syarifah. Menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Begitu konyol, begitu halu, begitu dusta fatwa-fatwa dari oknum-oknum Ba'alawi ini, tapi masih banyak diikuti oleh umat di Indonesia. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya. Itulah kenapa seperti istri Bahar ini memberikan pembelaan yang begitu membabi buta kepada Baharnya. Sampai nyebut dia teman-teman. Ya, Bahar Smith itu bini-bininya banyak katanya. Jadi jangan mengharapkan banyak waktu kepada Bahar, karena Baharnya sendiri milik umat. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Ya, milik umat dia. Umat yang mana? Umat yang mana? Umat siapa? Umat Rasulullah SAW. Dari pernyataan-pernyataan Bahar sendiri, jauh dia daripada ajaran Rasulullah SAW. Apalagi berani berdusta atas nama Nabi. Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata, fadilah daripada Yasin, siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan di surga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Berdusta atas nama Allah. Ditunjuk, oh kata Allah, kata Allah, kata Allah.
Ini nih ustadznya Ahok nih. Ini nih kiai yang dulu dukung-dukung Ahok nih. Kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu sudah berdiri depan pintu penguasa dengan harapan sebagian daripada harta mereka. Sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelasan ini berdusta, bohong, ngibul. Sampai hari ini yang membela Bahar Smith masih banyak. Sudah tahu dan tidak ada klarifikasi. Misalkan ada klarifikasi Bahar Smith memang berdusta di sana, ya mengklarifikasi. Maaf, waktu itu saya lagi hilaf. Saya baca di kitab dongeng ada yang seperti itu. Ya lumrah. Tapi tidak ada klarifikasi kalau dia itu mengucapkan dalil tersebut datangnya dari mana. Tak ada, teman-teman. Artinya apa? Real. Itu adalah dalil dari agama kita, yaitu Islam. Makanya sampai hari ini saya tantang Bahar Smith untuk memaparkan dalil tersebut. Apakah berani? Nggak ada keberanian dia. Bahkan dicecar netizen untuk memberikan jawaban terhadap viralnya kasus ini. Sudah lebih 3 hari ini yang muncul istrinya terus. Fadlun itu. Fadlun ya? Ya Fadlun. Kasihan. Ya. Kata Helwa itu kasihan. Mungkin korbannya bukan cuma dia, tapi banyak perempuan-perempuan lain yang jadi korban dia. Inilah suatu yang perlu kita telaah, teman-teman. Karena kejadiannya ini bukan cuma kepada satu Habib saja. Iya yang viral seperti Bahar, Ali Jindan, Habib Fulan. Belum yang kemarin itu. Dulu lupa saya. Habib yang melakukan aduh ya Allah, yang selingkuh sama jemaahnya itu, berzina di mana? Di musola. Belum lagi yang itu. Itu yang ketangkap kamera. Bagaimana yang tidak tertangkap kamera? Belum lagi yang kemarin Habib dipergoki juga. Berbagai macam rentetan Habib-Habib ini melakukan tindakan yang bejat, mescab. Bahkan mereka ini melakukan hal-hal yang menodai citra nasabnya kalau memang nasabnya benar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti itu? Kan harusnya malu jadi motivasi. Saya Habib, saya keturunan Nabi. Masa keturunan Nabi begini? Ya hobi merokok. Dalam Muhammad rokok bekas Habib berapa? Rokok bekas Habib berapa? 5 berapa? Rokoknya jolong. Modalnya 20.000. Ya hobi joget-jogetan. Hobi musik-musikan. Hobi begini, hobi-hobinya tuh kebanyakan oknumnya negatif. Cinta tidak direstui, didik bayi pun jadi solusi. Itu bahasa lainnya adalah nggak penting jadian, yang penting kejadian. Iya. Iya juga ya, nggak penting jadian, yang penting kejadian. Kata Habib Rizik Syihab, kami mencari dalil yang membolehkan nih, bukan menghalalkan, yang membolehkan rokok. Ulama-ulama dari kalangan Habib tidak ada, mayoritas mengharamkan. Muncul Bahar halal rokok. Merokok haram nggak, Bib? Kalau ente tanya sama anak bilangnya halal karena anak merokok dan anak punya dalil. Karena apa? Dirinya perokok. Halal bagi saya rokok, katanya begitu. Katanya menganggap Habib Rizik Syihab sebagai gurunya, tapi menentang fatwa gurunya sendiri. Ini kan aneh. Aneh sebenarnya. Tapi masih banyak orang yang kagum kepada mereka. Itulah kenapa ibarat kita ingin memberikan cahaya, kita berarti melawan kegelapan, teman-teman. Ya sebagaimana siang malam, apabila ada siang pasti ada malam. Kalau kita ingin melawan malam, ya kita harus punya cahaya. Kalau kita di siang hari, ada panas, ada hujan, kita tidak mungkin seharian berjemur. Kita butuh payung, kita butuh alas kaki, kita butuh tempat untuk berteduh dari panasnya terik. Tetap seperti itu kita ini melawan kehidupan yang penuh dengan kebobrokan oknum-oknum yang mengaku sebagai ulama di kalangan NU. Oknum-oknum lagi saya sebut. Kita melawan itu semua untuk mencerdaskan umat. Dikit-dikit mereka teriak Wahabi. Setelah Wahabi, Wahabi. Wahabi Salafi. Wahabi.
Wahabi Salafi. Wahabi. Orang Wahabi. Kelompok Wahabi. Kalau ajaran Wahabi ini adalah ajaran yang menghabiskan sesat garis keras. Tapi kalau ingin menjadi orang bodoh, masukkan banyak. Begitu. Jadi sampai detik ini, sama-sama dari awal kemunculan Helwa Bahmid ini, saya tidak 100% langsung percaya kepada perempuan tersebut. Perhatikan baik-baik kalimat saya tidak langsung percaya dia 100% ya. Meskipun kasusnya, meskipun nanti saya Heri Plus tuh karena bermusuhan dengan Bahar Smith, dia akan membela Helwa Bahmid. Enggak, saya tidak membela siapapun di sini. Saya hanya bersikap dan memaparkan bagaimana sikap Bahar, bagaimana kedustaan dia, bagaimana kasus dia, bagaimana dia. Saya berfokus ke sana. Masalah kasus ini, ya semoga diselesaikan dengan cara yang benar lah. Kalau memang kasus ini benar. Karena khawatir ini settingan. Karena khawatir ini hanya untuk mencari sensasi. Karena khawatir ada misi tertentu yang lagi Bahar susun. Siapa tahu? Who knows? Karena apa? Baharnya sampai sekarang belum ada klarifikasi sama sekali. Ya, jangan-jangan. Kalau menurut saya, dugaan saya, sampai video ini saya buat, saya tidak percaya kepada Helwa Bahmid 100%. Dan saya juga tidak menjudge Bahar Smith 100%. Perhatikan tuh baik-baik. Apalagi yang membela istrinya. Ada keanehan, teman-teman. Ya, kira-kira bagaimana? Apakah Bahar Smith akan mengklarifikasi? Kita tunggu saja. Kita tunggu. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar.